Shalom, Mujua-jua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, majelis jemaat dan semua yang bertugas pada kebaktian ini mengucapkan selamat hari Minggu. Khususnya bagi saudara yang baru pertama sekali mengikuti ibadah online ini, Gereja GPKP Yogyakarta, kami mengucapkan selamat datang di ibadah online ini. Sebelum kita memuji Allah pada kebaktian ini, kita mendengarkan warta jemaat yang memperlihatkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah jemaat dan gereja kita untuk menjadi topik doa syafaat pada kebaktian ini. Di sini kami ada penekanan dalam warta gereja, yaitu akan diadakan pra-pekan doa. Jadi mari kita ambil bagian dan ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis akan men-share jadwal dan link videonya dan bisa kita ikuti dari rumah kita masing-masing. Dan selanjutnya PJJ tetap dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Ini penekanan dari warta gereja kita dan selebihnya nanti warta gereja akan di-share di dalam grup. Mari kita masuk ke dalam persiapan. Kehidupan manusia penuh dengan pergumulan. Hal ini menggambarkan bahwa kita manusia yang lemah dan hidup dengan segala keterbatasan. Pergumulan sering membuat kita tanpa pengharapan, hidup dalam duka, hidup dalam kecemasan, hingga sering tak mampu lagi untuk melepaskan diri dari pergumulan itu. Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, Allah mengundang kita memasuki kebaktian ini, Minggu Rogate, agar kita mampu menghadapi semua persoalan dan beban hidup. Melalui doa-doa, kita dapat membebaskan diri dari semua pergumulan hidup, sehingga kita dikuatkan dan kita semakin teguh di dalam berpengharapan kepada Allah. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menghadap kepada Tuhan yang akan mendengarkan doa-doa kita. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa mempersiapkan hati dan pikirannya menghadap Allah. Kita berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 460 ayat 1 sampai 2. Berdoa kepadamu
Dalam nama Allah Bapa, tempat kita menyampaikan doa-doa kita. Dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Dan dalam nama Roh Kudus yang berdoa bagi kita bersama dengan seluruh jiwa raga kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Berita perbuatan dan kehendak Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan bersama menyanyikan NKB nomor 140 bagian yang pertama. Pujian tentang kuasa dan kasih Allah. Marilah kita mendengarkan berita tentang kasih Allah kepada manusia. Kita bacakan secara responsoria. Saudara-saudara, kita melihat betapa baiknya Allah mendengarkan doa umatnya, melepaskan bangsanya dari ketertindasan dan rasa takut. Dia menguatkan hati yang lemah, dibimbingnya menuju sukacita. Isi hatiku, Engkau memimpin hidupku kepada ketenangan. Marilah kita mengingat seluruh perbuatan baik Allah kepada kita. Mari memuji Dia dari lubuk hati kita yang paling dalam dengan memanjatkan masing-masing berkata di dalam hatinya, Bapa yang baik, yang memberkati hidup kami, hati dan jiwa kami memuji Engkau, karena Engkau setia dengan janjimu. Engkau peduli dan mengasihi kami seperti gembala yang memperdulikan domba-dombanya. Engkau penolong dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, ya Allah. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah adalah penolong dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan
dengan bernyanyi Kidung Jemaat 415 bagian yang pertama dan yang kedua. Pengenalan diri di hadapan Allah, mari kita bacakan secara responsoria. Doa merupakan kesempatan bagi kita untuk berbicara dari hati ke hati dengan Allah. Sekarang marilah kita mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya melalui doa di dalam hati. Doa merupakan kesempatan bagi kita untuk berbicara dari hati ke hati dengan Allah. Sekarang sampaikan keinginan kita pribadi lepas pribadi melalui doa di dalam hati. Doa merupakan kesempatan bagi kita
untuk berbicara dari hati ke hati dengan Allah. Sekarang mari kita doakan orang-orang yang ada dalam hidup kita. Setelah kita berdoa, mengungkapkan siapa diri kita, kita telah menyampaikan keinginan kita kepada Allah, serta telah kita doakan orang lain yang ada dalam hidup kita. Mari kita kumandangkan nyanyian pujian kepada Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 bagian yang pertama dan yang keempat. Allah menerima doa kita. Saudara-saudara, setelah membuat pengakuan pada Allah, siapa kita sebenarnya di hadapan Allah? Melalui doa kita, Allah bersabda, "Berdoalah padaku, sebab aku tidak jauh darimu. Aku menunggumu setiap saat. Kubuka telingaku untuk mendengarkan permohonanmu. Kasih setiaku kepadamu, serta setiaku akan kunyatakan selamanya." Kita bersukacita karena janji Allah akan tetap mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita menyatakan rasa sukacita itu dengan mengucap syukur pada Allah
melalui lagu pujian dari Kidung Jemaat Firman Tuhan yang pertama diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Engkau adalah Allah yang ajaib dalam hidup kami. Engkau bertahta dalam pujian kami. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini, karena kami tetap diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang membawa kami untuk semakin berseru kepadamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus yang menjadi firman Tuhan,
diambil dari 1 Tawari 17 ayat 16 sampai dengan 27. Kami bacakan buat kita semuanya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, bagi kita orang Kristen, doa bukanlah hal yang asing. Tetapi doa bukan juga merupakan terapi mental. Doa bukan pengulangan mantra-mantra. Tapi doa adalah permohonan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, berarti setiap orang yang datang berdoa kepada Allah, dia membawa dirinya, hatinya, pikirannya,
dengan sungguh-sungguh fokus kepada Allah. Tetapi bisa kita melihat pengalaman-pengalaman kita dalam berdoa. Bisa jadi ketika kita berdoa, kita terganggu oleh suara-suara yang ada di sekitar kita. Ketika kita berdoa, hati dan pikiran kita terkadang tidak tertuju kepada Allah, tidak terpusat kepada Allah. Tetapi hari ini kembali kita diingatkan bahwa doa adalah permohonan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Doa sangat erat kaitannya dengan hubungan seseorang dengan Allah. Semakin sering seseorang berdoa, semakin dekatlah dia dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, banyak sekali yang mendorong kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Bisa jadi karena pergumulan hidup kita. Apalagi pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bisa jadi membawa kita lebih sering berdoa daripada waktu-waktu yang biasanya. Bisa jadi yang membawa kita berdoa adalah ketika kesehatan kita terganggu. Atau ketika kita membutuhkan pekerjaan di dalam hidup kita. Ketika masalah dalam perkuliahan kita. Ketika ada masalah di dalam perekonomian kita. Ketika ada masalah di dalam usaha kita. Hari ini Daud datang bersujud kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, Daud datang bersujud kepada Tuhan. Karena sebenarnya dia punya keinginan untuk membuat tempat tabut perjanjian yang bagus, yang permanen. Karena setelah dia menjadi raja, dia bisa membangun rumahnya dengan sangat bagus. Dan dia berkata kepada Nabi Nathan, tabut perjanjian masih tinggal di kemah. Aku ingin membangun tempat bagi tabut perjanjian. Tetapi malamnya Allah berbicara bagi Nabi Nathan dan mengatakan kepada Nabi Nathan, supaya Nabi Nathan berkata kepada Daud bahwa bukan dia yang membangun tempat bagi tabut perjanjian, tetapi keturunannya. Dan di samping itu Allah melakukan perjanjian bahwa Allah akan terus memberkati keturunan Daud dan membuat kerajaan Daud menjadi kerajaan yang kokoh untuk selamanya. Hal inilah yang mendorong Daud dalam ayat yang ke-16. Masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kata duduk di sini adalah bersujud di hadapan Tuhan. Daud datang bersujud ke hadapan Tuhan dengan rasa syukur, dengan kerendahan hati, karena Allah melakukan perjanjian dengan Daud dan keturunannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, ada 3 hal yang bisa kita lihat. Kenapa Daud datang bersujud dan sangat bersyukur kepada Tuhan, walaupun Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangun tempat bagi tabut perjanjian. Yang pertama, karena Daud mengingat akan perbuatan Tuhan, dan Daud melihat siapa dia sebenarnya.
Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud melihat bahwa dirinya yang diangkat menjadi seorang raja dan punya kedudukan yang besar pada saat itu, melihat siapakah aku ini Tuhan. Dia melihat betapa besar kasih Tuhan bagi dirinya. Betapa besar perbuatan-perbuatan Tuhan bagi dirinya. Daud sangat mengenal siapa dia. Daud melihat bahwa dia punya kelemahan. Daud melihat bahwa dia punya kekurangan. Daud melihat bahwa dia hanyalah seorang gembala ternak. Tetapi Tuhan sudah membawa dia menjadi seorang raja. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, ketika seseorang bisa merasakan, melihat akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dia pasti akan bersyukur. Ketika seseorang mampu melihat sampai tahap hidupnya pada saat ini, ketika bagi anak kuliah bisa kuliah sampai pada saat ini, ketika kita yang sudah bekerja masih bisa bekerja dan punya jabatan, ketika kita melihat kalau itu adalah rangkaian perbuatan Tuhan bagi kita, pasti akan ada syukur dari hati kita kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, terkadang kekecewaan, luka hati, dan kegagalan-kegagalan yang ada dalam hidup kita menutup mata hati kita untuk melihat perbuatan Tuhan. Ketika kekecewaan, luka hati, harapan-harapan yang tidak terjadi, itu bisa menutup hati kita untuk melihat perbuatan Tuhan. Sehingga syukur yang seharusnya kita berikan bagi Tuhan, akhirnya hanya berbalik adalah Tuhan tidak baik, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menolong saya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, pandanglah kehidupan kita bisa sampai pada saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi ingatlah topangan tangan Tuhan menyertai kita di setiap langkah hidup kita, di setiap kehidupan kita. Ada tangan Tuhan yang sedang menyertai dan memberkati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Daud mengenal Allah. Bisa kita melihat ketika Daud berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, Daud sangat mengenal akan Allah. Apa yang Allah lakukan di dalam kehidupannya, itu yang memampukan Daud meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, ketika seseorang mengenal akan Allah di dalam kehidupannya, saya yakin sekali dia akan sering datang kepada Tuhan. Ketika seseorang mengenal Allah yang dia sembah melalui perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupannya,
dia pasti akan datang kepada Tuhan di dalam doanya. Dia tidak akan pernah lupa. Dia tidak akan disuruh-suruh untuk silakan berdoa, datang berdoa. Dia tidak akan dibujuk-bujuk. Tetapi dia akan datang sendiri. Karena dia mengenal. Dari apa dia mengenal? Dari perbuatan Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kiranya rangkaian hidup kita yang sudah kita jalani itu memampukan kita mengenal Allah kita. Walaupun terkadang kita mengalami kesukaran dalam hidup kita, walaupun mungkin kita mengalami harapan yang kita harapkan tidak terjadi, walaupun mungkin kita mengalami masa sulit yang sangat sulit, tetapi ketika kita melihat bagaimana Allah itu menuntun kita, itu membawa kita semakin mengenal Dia. Dan itu yang akan membawa kita untuk terus datang, bersyukur dan berdoa kepadanya. Kalau kita melihat di dalam bacaan kita Lukas tadi, bagaimana seorang ibu yang terus berseru kepada hakim yang lalim. Tetapi hakim yang lalim tadi yang tidak mengenal Allah, akhirnya membenarkan perkaranya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa terkadang dalam hidup kita, justru kita ketika sudah sekali berdoa, sudah 2 kali berdoa, tetapi seakan-akan Tuhan belum melakukan apa-apa, kita akhirnya mundur. Dan berkata, sudahlah, mungkin Tuhan tidak mendengarkan seruan saya. Ini menjadi pertanyaan, apakah kita mengenal Allah kita itu? Apakah kita mengenal akan siapa Allah yang sedang kita datangi itu? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, Daud sangat mengenal Allah yang dia sembah. Karena itu dalam segala perkara kehidupannya, ketika dikejar Saul, dia hanya datang kepada Allah dalam doanya. Ketika dia sudah berhasil menjadi raja yang besar, dia tetap datang kepada Allah bersujud. Karena dia sudah mengenal Allah melalui rangkaian-rangkaian kehidupan yang sudah dia lalui. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kiranya rangkaian-rangkaian hidup yang sudah kita lalui, baik itu suka, baik itu duka, baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan, baik itu yang membawa kita menjadi suatu baik itu ketika kita sama sekali tidak mampu atau sangat dalam kesulitan, biarlah perkara-perkara itu membawa kita untuk lebih mengenal Allah kita. Sehingga kita akan datang terus di dalam doa kita. Yang ketiga, Daud tetap memegang janji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan punya janji bagi Daud. Yang pertama ayat 22, membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan di samping itu juga, Daud juga melihat bahwa ayat 23, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarga hamba-Mu ini.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, bagi seseorang ketika dia mampu memegang janji yang diucapkan oleh seseorang kepada dia, itu akan menjadi suatu kekuatan baginya. Ketika seseorang mampu memegang janji dan dia mengaminkan janji itu akan membuat menjadi suatu kekuatan baginya untuk tetap bersyukur dan setia. Daud memegang janji dan mengaminkan janji yang diucapkan Tuhan baginya. Daud belum melihat keturunannya akan membangun gedung untuk tabut perjanjian, dia belum melihat. Daud belum melihat bahwa kerajaannya akan kekal selamanya. Tetapi Daud mengaminkan dan memegang janji yang sudah diucapkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa dalam hidup kita sering melupakan janji Tuhan dan melepaskan janji Tuhan itu? Kenapa dalam hidup kita justru kita ragu akan janji Tuhan di dalam hidup kita? Sehingga banyak hal, banyak cara yang kita lakukan untuk bisa menolong diri kita, menolong hidup kita, menolong keluarga kita. Karena kita lupa dan melepaskan janji-janji Tuhan bagi orang yang percaya. Daud mengaminkan dan memegang janji-janji Tuhan. Karena itulah dia mampu bersyukur di dalam kehidupannya. Hal yang belum dia lihat, tetapi dia mengaminkan itu akan terjadi. Dia belum melihat bahwa keturunannya akan menjadi suatu kerajaan yang kekal. Tetapi ketika diucapkan oleh Nabi Nathan, dia mengaminkan dan memegang janji itu. Sehingga dia bersyukur. Walaupun dia tidak bisa membangun tempat tabut perjanjian. Tetapi bukan rasa kecewa, rasa amarah. Tetapi justru dia bersyukur dan mengaminkan janji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, di dalam kehidupan kita, sebenarnya janji-janji Tuhan juga ada bagi kita. Janji-janji Tuhan ada bagi orang-orang yang percaya. Tuhan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menyertai orang-orang yang terus menggantungkan harapannya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kiranya itulah yang membawa kita juga mampu terus bersyukur di dalam kehidupan kita, memegang janji dan mengaminkan janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Walaupun saat ini belum kita lihat. Walaupun mungkin beberapa tahun lagi kita akan melihatnya. Tetapi di waktu-waktu belum kita lihat janji-janji Allah itu, kiranya tetap menguatkan kita dan tetap itu kita aminkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, pasti berbeda yang kita alami satu dengan yang lainnya. Baik bagi anak-anak kami mahasiswa, baik bagi kita yang bekerja,
baik bagi kita yang berusaha. Pasti berbeda hal yang kita alami. Tetapi sama-sama kita mengalami ini adalah suatu kesulitan, masalah bagi kita. Mampukah kita seperti tema kita ini, doa ucapan syukur kepada Tuhan? Doa ucapan syukur dalam masa-masa sakit yang kita alami. Doa ucapan syukur ketika kita sedang dalam rasa cemas akan perkuliahan kita, biaya hidup kita, pekerjaan kita yang terancam, keselamatan kita, kesehatan kita yang terancam. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kiranya apa yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan kita, itu yang terus membawa kita melihat akan kebesaran Tuhan. Sama seperti Daud tadi yang melihat akan kedahsyatan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan besar yang sudah Allah lakukan di dalam menghalau bangsa-bangsa untuk kebebasan umatnya Israel. Kiranya perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang sudah pernah kita dengar, yang sudah pernah kita alami dalam hidup kita, itu yang terus mendorong kita dan menguatkan iman kita untuk terus mampu bersyukur di dalam hidup kita. Dan itu juga yang akan membawa kita untuk terus berseru datang kepada Tuhan. Doa adalah permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Segala ketakutan kita, segala kecemasan kita, segala yang membuat terbeban kita, kiranya itu yang kita bawa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Sehingga segala kecemasan, ketakutan itu bukan menutup hati kita untuk jauh dari Tuhan, tetapi justru membawa kita untuk lebih dekat, lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam doa kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, ayat yang terakhir, Daud berkata di ayat 27, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bagi kita yang sudah berkeluarga, ayat 27 ini sangat menguatkan dan menjadi pendorong bagi kita. Daud berdoa memohon supaya Tuhan memberkati keluarganya, memberkati akan keluarganya dan anak-anaknya. Kiranya bagi kita keluarga juga sama seperti Daud ini, membawa keluarga kita untuk diberkati Tuhan. Memohon agar keluarga kita diberkati Tuhan. Memohon agar anak-anak kita diberkati Tuhan. Memohon agar kehidupan kita diberkati Tuhan. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya.
Ini menjadi keyakinan Daud di dalam kehidupannya, bahwa ketika sudah Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Karena itu membawa kita sebagai orang tua, mendorong kita untuk terus membawa keluarga kita untuk diberkati Tuhan. Sebab apa yang sudah diberkati Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, perbuatan Tuhan bagi kita dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap ajaib sebenarnya. Hanya bagaimana cara pandang kita melihat perbuatan Allah itu bagi hidup kita. Kiranya tetap kita melihat perbuatan Allah ajaib, besar bagi kehidupan kita, sehingga memampukan kita untuk terus bersyukur di dalam doa-doa kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, banyak hal yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Baik itu keberhasilan dalam kehidupan kami. Begitu juga ketika datang ancaman, Tuhan menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur atas segalanya yang Engkau lakukan bagi kami. Biarlah kami semakin mampu bersyukur di dalam kehidupan kami. Walaupun kami mengalami masa-masa sulit pada waktu masa pandemi COVID-19 ini, tetapi tidak membawa kami melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakukan iman rasul kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, setelah mendengarkan firman Allah yang menguatkan kita bersama-sama dengan orang beriman di seluruh muka bumi, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Allah yang mendasari bagi kita untuk menyampaikan persembahan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Sama seperti Yerusalem dan gunung-gunung di sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umat-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Sementara kita menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 301 ayat yang pertama.
bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat materi yang masih Tuhan berikan bagi kami. Walaupun kami dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan berkenan di hadapan-Mu, dan dari persembahan kami ini nama-Mu semakin dimuliakan dari pelayanan-pelayanan yang bisa kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga berdoa bersama-sama ya Tuhan pada saat ini bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami bersama-sama berseru ke hadapan Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, di dalam kami melewati masa-masa sulit yang kami alami pada saat ini. Berkatilah semua kami jemaat-Mu, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberi kesehatan bagi kami, Engkau yang terus melindungi kami Tuhan. Sehingga dari lindungan yang Tuhan berikan, kami tetap jauh dari virus corona. Sehingga Tuhan, kami mampu terus bersyukur di dalam kehidupan kami. Dan kami juga membawa pekerjaan dan usaha kami. Ya Tuhan, kami bersama-sama mengaku karena pandemi COVID-19 ini, pekerjaan dan usaha kami tidak seperti biasanya. Biarlah Roh Allah yang terus menguatkan semua kami anak-anak-Mu di dalam menjalani masa-masa sulit ini. Dan kami juga memohon ya Bapa, Engkau juga yang terus mencukupkan akan keperluan hidup kami melalui cara-Mu yang ajaib. Sehingga Bapa, kami juga semakin bersyukur Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib, yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bersama-sama, biarlah Tuhan juga turun tangan membantu pemerintahan kami, supaya kami bisa terbebas dari penyebaran virus corona ini. Berkati pemerintahan kami, beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Engkau juga yang terus melindungi dan memberkati semua saudara-saudari kami yang bekerja di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, ini kami datang melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tekad agar kita tetap setia dalam berdoa kepada Allah. Hanya kepada Allah kita berdoa. Hanya Dia tempat mencurahkan seluruh isi hati kita. Hanya kepada Allah aku memanjatkan doa, mencurahkan seluruh pergumulan dan pengharapanku. Orang yang setia pada Allah akan terlihat melalui hidupnya. Pengharapannya hanya pada Allah. Aku bertekad tetap setia pada Allah melalui doa dan pengharapanku. Orang yang tekun berdoa kepada Allah akan berketetapan hati untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Aku ingin tetap berdoa kepada Allah, menyampaikan permohonanku dan mencurahkan seluruh isi hatiku, memohon agar aku dapat menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, tetaplah berdoa pada Allah. Sebab kalau engkau percaya, apapun yang engkau minta melalui doa
akan Engkau terima dari Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat yang pertama. Kita akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah ke kehidupanmu setiap hari. Akulah Allah yang mendengarkan doamu, sumber pengharapan dan kekuatanmu. Serta terimalah berkat dari Allah. Allah sumber segala karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan engkau. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur ibadah kita liturgi Minggu Rogate sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi dari Gereja GPKP Yogyakarta mengucapkan selamat hari Minggu semuanya, selamat hari Minggu Rogate, berdoalah. Bujur.